Hai teman-teman, selamat datang kembali di Atas Gudang bersama saya, Didi Wicaksono. Hari ini kita akan ditemani oleh Apple MacBook Pro M1, 16GB RAM, 1TB SSD, 13 inci dari tahun 2020. Apakah itu cukup untuk melakukan streaming, game, dan programming? Mari kita saksikan review berikut ini. Seperti yang tadi sudah dibilang, laptop ini adalah MacBook Pro 13 inci M1 tahun 2020 dengan memori 16GB dan 1TB SSD. Awalnya saya membeli laptop ini untuk keperluan streaming, namun yang terjadi saya menemukan dua hal yang menyebabkan kenapa laptop ini tidak cocok untuk melakukan streaming. Setidaknya untuk saat ini. Oke, yang pertama adalah mengenai dukungan terhadap external display. Yang terjadi adalah begitu laptop ini layarnya ditutup, seharusnya yang terjadi adalah dia akan menuju ke clamshell mode, di mana layar kedua itu harusnya akan menyala. Namun yang terjadi adalah laptop M1 MacBook Pro ini langsung sleep. Artinya dia tidak bisa dibangunkan oleh device keyboard Bluetooth atau mouse Bluetooth sekalipun. Dan satu hal lagi dari sini adalah di laptop ini tidak mendukung lebih dari satu secondary display. Artinya dia tidak bisa mendukung dua display sekaligus. Lain halnya seperti laptop Intel sebelumnya. Dan ini untuk keperluan streaming sangat memberatkan, karena kita untuk streaming setidaknya butuh lebih dari satu layar monitor. Oke, yang kedua mengenai software yang biasa digunakan untuk broadcasting atau streaming yang biasa disebut dengan OBS, saat ini masih belum mendukung arsitektur Apple Silicon. Saat ini kalau misalkan kalian bisa melihat di sebelah situ ada jenis kainnya itu adalah Intel, artinya aplikasi ini masih berjalan di atas Rosetta atau sebuah compiler yang digunakan oleh Mac untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis Intel. Kekurangannya tentu saja adalah performance. Dari sisi performance sudah pasti jauh lebih inferior daripada aplikasi yang sudah di-compile ulang menggunakan native Apple ARM Silicon. Walaupun encoder yang disupport sudah lengkap, yaitu ada hardware, software, dan X264, namun yang bisa digunakan OBS di Apple M1 ini hanyalah X264 saja. Berikut ini adalah video bagaimana saya menggunakan hardware encoder untuk streaming. Ya, seperti yang kalian lihat, ada video namun tidak ada audio. Tapi teman-teman bisa melihat di sini performance-nya sebenarnya mulus-mulus aja, lancar dan bagus. Namun sayangnya audionya masih belum blend in, belum masuk ke dalam videonya. Berikut ini adalah ketika saya menggunakan X264. Ya, ini semua pakai CPU. All should be good enough. Mari kita cek. Ya, seperti yang kalian bisa bayangkan, jika streaming menggunakan X264 maka dia akan memakan resource langsung dari CPU, dan sudah pasti ini akan langsung memakan banyak resource, RAM, patah-patah, dan lain sebagainya. Begitulah apa yang terjadi jika menggunakan OBS di Apple M1 untuk saat ini. Masih ada harapan untuk bisa streaming menggunakan device ini. Baru-baru ini ada sebuah pull request yang ada di OBS Studio repository di GitHub dari developer ecosystem engineeringnya Apple, di mana mereka akan membuat sebuah build ARM64 khusus untuk Apple Silicon, yang artinya OBS ini nantinya akan dikompil ulang khusus dengan menggunakan library yang support dengan Apple Silicon. Artinya dia akan dibangun ulang secara natif yang menggunakan fitur-fitur dari Apple Silicon yang ada. Artinya tentu saja hardware-nya akan semakin optimize, namun tentu ada
hal yang tentunya masih belum bisa disupport seperti yang terbaca di situ. Browser source masih belum bisa disupport. Sayang sekali. Oke, jika kalian ingin menggunakan laptop M1 untuk keperluan streaming, saya sarankan jangan dulu. Tapi jika kalian khusus untuk menggunakan untuk programming, nah itu tentu saja masih bisa dilakukan. Yuk kita lihat berikutnya. Ya, sebagai web developer tentunya ada aplikasi yang bisa memberatkan ketika kita lagi menjalankan suatu pemrograman. Yang paling umum sih biasanya Docker ya. Dan segera setelah Apple M1 dirilis, Docker langsung mengkompilasi ulang supaya berjalan natif di atas Apple Silicon. Dan seperti kalian lihat di sebelah kanan yang di highlight tersebut, semua aplikasinya berjalan menggunakan di atas Apple Silicon. Sedangkan Docker desktopnya yang UI-nya itu masih menggunakan Intel. Ya tentunya itu nggak begitu ngaruh banyak sih. Sedangkan untuk ngoding sehari-hari menggunakan IDE yang sangat berat seperti contohnya Visual Studio Code, ya seperti kalian lihat di sini ya tidak ada masalah untuk saat ini ya sepertinya. Dari beberapa minggu terakhir yang saya sudah gunakan tidak pernah menemui ya Visual Studio Code sih memang lambat ya, tapi tidak begitu ngefek dijalankan di atas Apple M1 ini. Ya masih lambat seperti biasa, tapi ya tidak noticeable. Saya tidak bisa membedakan apakah saya berjalan di atas Intel atau di atas Apple. Yang jelas sih si Visual Studio Code-nya saat ini berjalan di atas Rosetta, yaitu Intel. Jadi dalam kesimpulannya tidak ada masalah dengan pemrograman, dan mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, gaming. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu, apakah MacBook Pro M1 itu bisa dipakai untuk gaming. Tapi sayangnya untuk saat ini saya belum punya banyak game yang bisa dimainkan ya. Jadi game-game yang saya mainkan itu yang performanya tidak terlalu tinggi seperti ini, misalnya Stardew Valley. Dan satu lagi adalah game yang saya rasa mungkin performanya cukup menengah, yaitu Civilization 6. Dan itu saya rasa game simulasi yang cukup memakan banyak resource. Dan ya, sebagaimana kita lihat di sini, saya menggunakan settingan yang cukup tinggi untuk game Civilization ini, dan terlihat di sini tidak begitu tampak ada pengurangan performance. Mungkin ada sedikit lag sedikit patah-patah itu, cuman nggak terlalu terlihat ya. Dan lagi pula ini game sebenarnya nggak begitu real time banget, jadi performance itu tidak terlalu diutamakan sih sebenarnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, jika saya nanti punya game Mac yang cukup mumpuni atau cukup performanya cukup tinggi, nanti saya akan coba untuk benchmark dan kita lihat seberapa tangguh M1 ini untuk gaming. Itu aja terlebih dahulu review saya sebagai pengguna MacBook Pro M1, mereview tentang streaming, terus kemudian programming, dan kemudian gaming. Jika teman-teman punya tanggapan terhadap review ini, silakan berikan di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe channel saya. Dan ikutan gabung dong ngobrol-ngobrol di Discord saya di atas gudang, linknya ada di deskripsi. Itu dulu dari saya, Didi Wicaksono. Kalian sedang menonton di atas gudang review. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam.